Mahkamah Konstitusi keren banget. MK ngelindungin hak kebebasan berekspresi warga. Jadi MK merespon Judicial Review Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yang digugat diantaranya pasal 28 ayat 3 UU ITE. Pasal ini dinilai multitafsir dan berpeluang disalahgunakan. Bunyinya, setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Menurut Hakim MK, Asrul Sani, kata kerusuhan atau keonaran dalam pasal itu nggak jelas parameternya. Karena itu kerusuhan dalam pasal itu bertentangan dengan konstitusi. Sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber, katanya. Menurutnya, kerusuhan dan keonaran juga nggak relevan dengan perkembangan teknologi. Masyarakat sekarang sudah punya akses informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Kalaupun ada dinamika soal mengeluarkan pendapat dan kritik tentang kebijakan pemerintah, itu disikapi sebagai bagian dari demokrasi dan partisipasi publik, katanya. Karena itu, kritik masyarakat di media sosial nggak bisa dipidana. MK juga ngebatasin pasal-pasal yang bisa dipakai lembaga, instansi, atau kelompok buat ngelaporin orang secara hukum dengan alasan menyerang kehormatan. MK tegasin pasal-pasal itu cuma berlaku buat sesama individu, bukan buat ngebela lembaga, instansi, atau kelompok. Apa yang dilakuin MK ini jelas keren banget. MK negesin perannya buat ngelindungin kebebasan berekspresi, mengurangi potensi kriminalisasi terhadap kritik, dan menguatkan demokrasi digital kita. Dengan begitu, pasal-pasal dalam undang-undang nggak dipakai lagi buat ngebungkam suara publik yang kritis ke pemerintah atau lembaga lainnya. Kami di PIS mendukung penuh putusan MK ini. Nggak sedikit kasus di mana warga mengkritik ke pemerintah atau pejabat publik atau institusi apapun di Indonesia yang terjerat Undang-Undang ITE. Tahun 2008, Prita Mulyasari dijerat UU ITE setelah dia selaku pasien mempertanyakan pelayanan RS Omni Internasional Tangerang. Tahun 2013, aktivis anti korupsi dijerat UU ITE setelah dituduh mencemarkan nama baik Nurdin Halid yang ketika itu tersandung kasus korupsi. Tahun 2019, Saiful Mahdi, dosen Unsyah, dijerat UU ITE setelah ngomong ada peserta yang lolos tes CPNS di kampusnya nggak sesuai ketentuan. Lalu di 2023, Bima Yudo Saputro, TikToker asal Lampung, bikin video viral yang mengkritik infrastruktur Lampung. Hak kebebasan berbicara dan berekspresi dilindungi konstitusi, termasuk di dalamnya kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik atau institusi apapun. Membatasi hak itu, apalagi menghilangkannya, adalah tindakan yang mengkhianati konstitusi. Putusan MK ini jelas menguatkan hak yang dilindungi konstitusi itu, sekaligus ngelindungin demokrasi dari upaya mundurin demokrasi di era digital. Pemerintah atau pejabat publik atau institusi apapun jangan tipis kuping mendengar kritik, apalagi sampai ngelaporin pengkritik. Selama mereka bekerja sesuai undang-undang, warga pasti nggak akan mengkritik. Tapi ya kalau sebaliknya ya wajar kalau dikritik. Tapi publik juga harus bisa bedain mana kritik, ujaran kebencian, fitnah, dan hoax. Yuk lindungi kebebasan berekspresi dari para penyamun.